Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Saya dari program studi di Indonesia. Ini saya datang mewawancarai Bapak dengan tema pendidikan sesuai hayat. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Muhammad Irsan. Umur saya 35 tahun. Saya alamat Jalan Gantilan. Kerja di Padang. Pak. Ya. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Kalau pendidikan sepanjang hayat itu kenapa penting? Karena penting sekali kalau untuk kita sebagai warga negara Indonesia ini, pendidikan penting karena zaman semakin modern, semakin digital, kita harus semakin berkembang. Karena kalau tidak berkembang, tidak belajar, tidak akan berkembang, dan pengetahuan kita tidak akan maju. Lagi ini ada kan namanya Indonesia Emas 2045. Jadi kita harus belajar, harus lebih belajar lebih, pokoknya lebih konsisten. Kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Apa motivasi Bapak? Kalau saya pernah belajar kursus waktu belajar teknik, belajar otomotif dulu saya pernah kursus di Manado 1 bulan. Karena belajar itu membandingkan yang di daerahnya kita sama di daerah luar, bagaimana perkembangannya. Kalau dia baik di luar, bisa kita ambil contoh dibawa ke dalam daerah. Kalau memang tidak baik, buang yang jelek, petik yang ambil yang baik. Terus, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Kalau pendidikan non formal ini penting karena menambah wawasan. Karena kalau kita punya studi di luar dari non formal, kalau tidak kursus tidak akan tahu. Contohnya seperti kamu kan dari guru, kalau tidak kursus untuk komputer pasti tidak akan tahu untuk kedepannya bagaimana itu IT. Jadi bagi saya penting itu kita formal sama informal. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sepanjang hayat bisa diambil dari contoh HP. Kalau HP kita pakai tidak sesuai kebutuhan, itu tidak akan baik untuk kita. Jadi bagaimana cara kita memilah gunakan HP yang bagus, karena HP ini kalau tidak kita cerna baik-baik tidak bagus. Kalau tidak bagus, pasti akan seperti awalnya kayak judi online, muncul iklan, klik, akhirnya bermain game online. Kalau tidak kita pilih baik-baik mulai dari sekarang, berarti kita harus menggunakan era digital. Kalau tidak seperti yang kita inginkan, tidak sesuai, jangan pilih yang bagus-bagus. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan apa? Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesar di masyarakat. Kalau kita melihat sesuatu, ini kan kalau anak-anak sekarang ini kan banyak begal, tawuran. Kalau tidak kita edukasi mereka, jangan jangan keluar malam. Kalau tidak kita kasih tahu ke masyarakat, adik-adik kita tuh jangan pergi ke sini. Kalau tidak kita edukasi dengan baik-baik, pasti kita akan terjerumus. Jadi kita lebih giat lagi mengedukasi sama adik-adik atau sama warga masyarakat, jauhi atau beri edukasi kepada anak-anak biar tidak terjerumus. Sekarang banyak begal, banyak orang bawa-bawa saja,
Kalau bisa, kalau begitu itu tidak usah bawa begitu, jangan bawa malam, kan dapat menjerat kita, itu sesuatu yang buruk. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Seperti saya bilang, kita harus membangun edukasi, jangan bosan edukasi sama anak-anak, sama adik-adik, peringati, tidak boleh ini, tidak boleh itu, apalagi kan orang tua ini yang bisa kita bedakan punya orang tua, punya anak-anak yang bermain-main seperti judi online apa itu perlu kita edukasi semua itu biar mereka tidak terjerumus ke apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan pertanian rakyat di Indonesia? harapan saya itu programnya presiden itu harus sekolah rakyat. Kalau di situ perbanyak ke daerah di pelosok di mana-mana itu toh, karena kita lihat ini di kota-kota ini semua internet, listrik, terang-terang. Kalau di pelosok itu diperhatikan. Jadi kalau bisa dikasih banyak lagi pendidikan di pelosok-pelosok biar semua merata. Apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam belajar menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Kalau yang pertama itu semangat, yang satu itu ibadah itu harus dibangun sama-sama. Kalau kita bagus sebenarnya kita bagus akhlaknya kita, insya Allah kita itu kita jalankan tugas itu selalu konsisten. Nah, pokoknya bersama saja. Tidak boleh jauhilah hal-hal yang buruk, narkoba apa segala macam. Kalau bisa sampai S3 dokter profesor itu jangan terus. Pendidikan ini penting. Itu saja. Baik Pak, mungkin hanya itu yang harus saya tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.